mimpi, menghayal bisa masuk surga itu kayak mana ilmunya? Boleh Oh, diterangkan tidak? jadi begini Pak ya. Iya. Itulah gunanya darah Yesus yang telah tertumpah di atas kayu salib itu ya, untuk menguduskan semua umat manusia yang percaya dalam namanya. Artinya hukum sunat itu tidak berlaku lagi bagi kami orang Kristen yang percaya dalam nama Yesus. Artinya kami sudah dikuduskan, sudah disucikan oleh darah itu sendiri. Makanya ketika Yesus ya, sebelum dia mati ya, ketika dia mengadakan perjamuan malam, di situ jelas dia mengaku di sana bahwa ya, artinya dia telah mengampuni semua kesalahan atau dosa manusia ini. Artinya khususnya contohnya di hukum Taurat itu kan ada beberapa ritual yang harus dilakukan untuk menjaga kekudusan ini. Contoh ya, seperti contohnya kan wanita pada saat dia baru melahirkan harus butuh waktu itu ada 60 hari, ada 40 hari, dan harus membawa contohnya anak domba, anak lembu, atau bukan anak anak domba, dan apa itu ada burung merpati dan yang lain ya. Jadi ini yang sudah tidak berlaku lagi ya bagi kami orang Kristen yang percaya dalam nama Yesus ya. Makanya ini yang ditekankan oleh Paulus sendiri bahwa semua itu ya, hukum sunat tidak berlaku lagi ya. Yang berlaku yang biar saya bacakan dulu Pak ya. Ini ada di Kolose 2 itu. Kalau saya berasumsi nanti katanya ini berhalusinasi ya. Ini di Kolose 2. Ntar Pak DP, saya habis ini mau nanya, boleh gak? Boleh. Oke, dilanjutkan dulu ini dulu. Biar saya jawab ini dulu Pak ya. Nah, jadi begini ya. Saya baca dulu Pak ya, artinya biar jelas sama Bapak semua arti dari ayat ini ya. Ayat ini kita baca mulai dari ayat 6 ya sampai nanti 23 ya. Saya baca Pak ya. Ya, silakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan Allah, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasanya yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang ya, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi inilah Pak, artinya satu-satunya yang membuat kami masuk surga itu adalah kematian Yesus di atas kayu salib itu. Karena semua ketentuan atau hukum turun-temurun itu yang diturunkan kepada Musa, atau bukan kepada Musa, sunat ini
mulai dari Abraham ini ya sampai ke Musa sampai seterusnya dan sampai kelahiran Yesus pun masih berlaku ini. Jadi tidak ada lagi itu Pak. Yang perlu sama kami sekarang adalah iman itu, kepercayaan itu, artinya buah-buah roh itu yang tertulis di Galatia, ya Galatia 5 ayat 22, itu yang paling penting, bukan sunat itu lagi. Ya. Oke, Pak. Saya sedikit Pak ya. Bapak menyelisih perintah Tuhan dengan menggunakan perintah Paulus. Iya. Artinya ada dua perintah yang saling bertentangan, perintah Tuhannya Nabi Musa dan perintah pendiri agama saudara. Di dalam Kejadian 17:14, di sana Tuhan memerintahkan orang yang tidak bersunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit kemaluannya, kelaminnya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya, sebab dia telah mengingkari perjanjianku. Ini perintah, Pak. Iya. Lalu perintah ini kemudian batal seketika setelah Paulus memproklamirkan tentang penyaliban anak manusia yang dipersembahkan kepada Theos. Jadi menurut Paulus, dengan darahnya Yesus segala perintah Tuhan ini dibatalkan. Nah, ini yang masalah sepanjang zaman, Pak. Di mana Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub mengajarkan kepada manusia untuk mempersembahkan darah manusia sebagai tebusan dosa. Contoh yang Bapak uraikan tadi, bahwasanya ternyata Paulus mengajarkan hukum sunat itu tidak berlaku lagi karena sudah lunas oleh darah Yesus. Sejak kapan ada pengajaran dari para nabi bahwa untuk melunaskan orang yang tergadai akibat daripada pelanggaran atau dosa itu menggunakan darah manusia? Ini yang tidak ditemukan. Sedangkan kutukan Tuhan berlaku di dalam Yehezkiel 5. Beginilah firman Tuhan, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia, dan di sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, itu adalah hukum Taurat, termasuk sunat. Orang Israel kemudian dikutuk oleh Allah dengan Tuhan berkata di dalam Yehezkiel 5 nomor 7, sebab itu beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan bangsa-bangsa di sekitarmu. Peraturan bangsa di sekitar kan maksudnya orang Romawi, Yunani itu tidak bersunat. Maka sebab itu beginilah firman Tuhan, lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku sendiri yang akan menjadi lawanmu. Oke, saya tanggapi Pak ya. Sabar, 30 detik lagi. Nah, sekarang ketika Bani Israel melanggar aturan Tuhan, Tuhan mengatakan, aku sendiri lawanmu. Kok tiba-tiba ada orang mimpi masuk ke dalam surga, tidak bersunat, membantah aturan-aturan Tuhan? Yerusalem aja sebagai kekasihnya itu menjadi lawan bagi Tuhan. Dianggap mereka itu adalah penyakit sampar. Apatah lagi Anda yang Pak, tidak bersunat. Ya, silakan. Kalau kita mengacu pada hukum Musa Pak ya, bukan hanya kami orang Kristen ya yang melanggar hukum Musa itu. Bahkan bisa saya katakan saudara kita Muslim sekarang melanggar juga. Karena kenapa? Ya kalau hukum Musa, ya kembali kita ke hukum Musa dan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada agama Yahudi atau adat istiadat Yahudi, ini sudah tertulis semua di dalam perjanjian lama. Jadi bukan hanya kami yang melanggar itu Pak, bahkan Muslim juga melanggar itu. Contoh salah satunya ya mengenai hari Sabat ya, itu hukum Musa itu Pak ya, hukum Musa itu. Jadi bagaimana sekarang pandangan Bapak? Kalau Bapak melanggar hukum Musa itu bagaimana sekarang Pak? Ya, seharusnya ya, begini Pak ya, yang seharusnya kalau Bapak mau mengikuti semua hukum Musa atau hukum Tuhan kepada bangsa Yahudi, artinya mulai dari hukum ke-1 sampai ke-10 harus Bapak patuhi, harus Bapak taati, harus Bapak lakukan. Jangan
pernah melanggar, ya. Dan Bapak harus mengerti bagaimana cara menguduskan hari Sabat dan juga hukum sunat itu. Begitu juga hukum pada saat kita mencuri, contohnya artinya gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Jadi harus Bapak mematuhi itu, bukan hanya kami orang Kristen yang melanggar itu, Pak. Sama-sama kita melanggar kalau kita mengacu pada hukum Musa. Oke, giliran saya Pak ya, gini. Oke. Jadi gini loh Bapak, Anda menggunakan hukum orang lain mengikat diri Anda. Anda memenjarakan diri Anda sendiri pada tatanan hukum yang berlaku bukan untuk Anda. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Jadi kalau misalnya Anda tidak bersunat, tidak apa-apa, Anda bukan Bani Israel. Islam tidak bersunat, sekiranya tidak ada perintah untuk mengikuti kemudian milah Abraham, umat Islam tidak bersunat tidak apa-apa. Kenapa? Karena hukum bersunat itu datangnya untuk Bani Israel pada masanya. Nah sekarang permasalahannya adalah Kristen menjadikan Yesus sebagai tumbal untuk kemudian melegalkan segala aspek pelanggaran yang termaktub di dalam hukum Taurat itu. Ini yang jadi masalah, Pak. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang saya bacakan tadi, aku sendiri yang akan menjadi lawanmu. Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya dan anak-anak akan memakan ayahnya. Dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, Bani Israel. Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru angin. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku, menajiskan oleh karena mereka melanggar dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu. Perbuatan di sini adalah melanggar semua ketetapan aturan-aturan Tuhan yang kemudian mereka langgar dengan keji. Aku sendiri akan menjatuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga darimu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu, sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin. Makanya orang-orang ini mereka berpisah-pisah kemana-mana, mereka nggak menyatu. Itu karena kena hukuman. Lalu tiba-tiba muncul Paulus yang menyebabkan kemudian dia adalah salah satu tokoh yang menyebabkan Tuhan itu murka karena dia dari kaum Farisi, mengajarkan bahwa hukum Taurat itu, sunat itu tidak berlaku lagi. Dan Bapak mengamini itu. Berarti Bapak ini lebih percaya kepada Bapak Paulus daripada kepada Bapak Yahweh. Inilah yang saya katakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Tolong saudara saya jawab, dari mana Paulus dapat ilmu bahwa hukum Taurat itu bisa dibatalkan dengan penebusan darah manusia? Itu ilmu dari mana itu? Setahu saya yang minta darah manusia itu hanya Dewa Molok. Silakan. Oke Pak, jadi begini Pak ya. Bapak bilang tadi bahwa kami orang Kristen sekarang yang menjadikan Yesus itu adalah tumbal. Tetapi ya, saya tegaskan di sini bukan kami orang Kristen, tetapi Tuhan itu sendiri, Pak. Karena kenapa ya? Ribuan tahun sebelum kedatangan Yesus ini sudah dinubuatkan ya, bahwa dia datang untuk menyelamatkan semua manusia ini dan harus dia mati di atas kayu salib. Dan itu tertulis semua di di surat-surat nabi-nabi yang terdahulu ya, nabi-nabi dalam perjanjian lama itu. Salah satunya contohnya di surat Mazmur, di surat Yesaya, ya ada di sana, Pak. Jadi kematian Yesus ini bukan kami yang menghendaki oleh orang Kristen, tetapi Allah itu sendiri yang menghendaki ini supaya manusia itu berdamai dengan Tuhan. Karena pada zaman terdahulu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya, manusia ini sudah terpisah dari Tuhan, sudah terpisah. Tetapi supaya manusia ini mendapatkan lagi kemuliaannya itu ya, kemuliaannya itu di hadapan Tuhan dan mendapatkan hidup yang kekal itu, keselamatan itu, harus datang Yesus ini sebagai manusia ya. Dan Bapak katakan tadi ya, Paulus yang mengada-adakan itu bukan Pak ya, rasul-rasul yang lain, murid-murid Yesus yang lain ini meneguhkan ya atau mendukung ya semua yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini ya. Semua itu Pak. Perlu saya bacakan ayatnya Pak? Silakan. Saya butuh data Pak. Silakan.
Oke, butuh data. Oke. Pertama-tama ya, Yesus ini dinubuatkan di Perjanjian Lama dia harus mati ya untuk mendamaikan manusia dengan Allah ya. Dan ini tertulis itu Pak ya. Semua ini terjadi ya, terjadi itu semua dan bukan hanya Rasul Paulus ya yang mengatakan bahwa Yesus ini adalah menebus dosa manusia, bahkan Yesus sendiri yang berbicara. Mari kita baca Pak ya. Mari kita baca pengakuan Yesus ini dulu kita baca ya. Ini kita baca di Matius 26 pasal 26 ayat 27 sampai 28. Pengakuan Yesus dulu ya. Matius 26 Matius 26 ayat 27 sampai dengan 28. Ya, saya bacakan Pak ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jelas Pak ya, ini bukan dari Paulus Pak ya, ini pernyataan dari Yesus sendiri. Ya, ini bukan dari Paulus. Ya, ini darahnya itu, ya, pengorbanannya itu di atas kayu salib adalah untuk pengampunan dosa. Ya, jadi ini jelas bukan dari Paulus. Ya. Ya. Ada kita Pak, perpanjang namanya. Gimana Pak? Ya, ada lagi Pak? Ada lagi data yang lain? Masih ada lagi Pak. Ya, silakan. Ya. Ini pengakuan Petrus ya. Petrus ini adalah murid Yesus Kristus sendiri. Ya. Sabar dulu Pak ya biar saya Ada apa itu? Pak Jahri, Bung Jahri itu kalau nggak itu di mute aja itu. Nah ini lagi diskusi ini. Nah lanjut Pak. Saya pakai apa dulu Pak? Pakai Alkitab sendiri Pak ya. Ini masih saya cari ini Pak ya. Nah. Salah satunya Pak ya kesaksian Petrus ya ada di Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 dan ada juga nanti di surat Petrus sendiri ya. Ada dua surat Petrus itu satu Petrus dan dua Petrus dan kita baca ini dulu di Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Garis bawahi perkataan Yesus ya Pak. Iya. Nah, jadi beginilah. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ya, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu." Itu dan bukan bagi perkataan Yesus Pak. Iya, Petrus ini Pak. Perkataan Yesus yang mau diminta Pak. Perkataan Yesus itu udah kebaca tadi di Matius Pak, di Matius 2 ya itu di Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama ada kira-kira isyarat itu? Ada Pak. Coba silakan Pak. Oke. Kita bedah bareng-bareng aja lah. Iya. Nah, jadi biar saya cari Pak ya. Iya. Ini PR besar sebenarnya. Ini PR besar yang memang sukar untuk diselesaikan, bahwa Tuhan meminta korban persembahan yaitu manusia sebagai bentuk pengkudusan terhadap umat manusia supaya bisa terlepas dari ikatan dosa. Itu selalu digambarkan dengan bahasa-bahasa isyarat begitu, tidak spesifik. Sedangkan tahu Yesus itu seumur hidupnya selalu berbicara menggunakan bahasa-bahasa isyarat. Jadi artinya banyak gitu loh. Itu sulitnya kan teman-teman Kristen. Itu terserah Bapak itu, tapi ya
sesuai kesaksian kesaksian para nabi ya, dan kesaksian Yesus sendiri dan murid-muridnya. Ini memang benar-benar terjadi, Pak. Iya, nggak apa-apa. Di perjanjian lama dulu, Pak. Silakan diselesain dulu, Pak, PR itu. Oke. Kita tunggu bareng-bareng. Nggak apa-apa, nggak bahasa eksplisit juga nggak apa-apa. Yang penting ada bahasa isyarat gitu loh, terkait dengan penebusan itu. Oke. Pasti nggak ada. Kita baca, Pak, ya. Silakan. Saya baca di Yesaya 53, Pak, ya. Nanti blunder Pak kalau di saya Pak bahwa itu nubuatan Yesus, kayak kemarin Pak blunder Pak. Kenapa blunder, Pak? Di situ di nomor 10 blunder Pak. Kalau itu buat yang Bapak tentang Yesus itu. Ya. Jadi kayak sama-sama gini loh, Pak. Jadi kesannya kayak lempar bola panas gitu. Si Bapa lempar bola panas ke Yesus, Yesus lempar bola panas ke Roh Kudus. Jadi ada tiga-tiganya gitu, kayak cuci tangan bareng-bareng begitu ya. Bagaimana mungkin hukum Bapa bisa dibatalkan oleh hukum Yesus, dan yang membatalkan itu juga datang dari hikmat Roh Kudus. Wah, ini saling lempar-lempar bola panas begitu. Jadi siapa yang harus diikuti di antara ketiga ini, kan bingung. Karena ketiga-tiganya hukumnya beda-beda. Hukum dari Bapa beda, hukum dari Yesus beda, hukum dari Roh Kudus yang dia memberikan hikmat kepada Paulus itu beda juga, beda-beda. Kok bisa begitu? Enggak ada beda itu. Itu menurut penafsiran Bapak itu. Ya, menurut pandangan Bapak. Tapi kalau menurut pandangan kami dan juga menurut pandangan Alkitab yang telah tertulis, itu tidak ada bertentangan, Pak. Bahkan tidak ada perbedaan di sana. Membatalkan hukum Taurat saja itu sudah berbeda. Itu sudah berbeda. Membatalkan hukum Taurat, hidup dalam hukum kasih karunia, bukan hidup dalam hukum Taurat, itu sudah berbeda. Itu sudah berbeda, kita harus akui itu. Gitu loh. Kalau memang dia sejalan sejak awal, tidak boleh ada pembatalan itu. Gitu. Walaupun ada hukum kasih karunia tidak apa-apa, tidak ada masalah. Gitu loh. Jadi begini, Pak, ya. Saya tidak pernah memaksakan Bapak untuk mempercayai apa yang saya sampaikan di sini, ya. Tapi ini tertulis dalam Alkitab sendiri. Kalau Bapak tidak percaya, saya tidak marah kok, dan saya tidak memaksa. Tetapi yang jelasnya, karena Bapak minta tadi di Perjanjian Lama, di mana Yesus itu adalah sebagai penebus dosa, ya, atau dia menderita, yang menderita untuk menggantikan, ya, kami sebagai orang yang percaya ini, ya, atas hukum maut itu, ya. Ini saya tunjukkan ayatnya di Yesaya 53. Silakan Pak, nanti bacakan. Silakan Pak, silakan bacakan coba. Saya baca, ya. Siap. Kita habiskan ayat ini, artinya karena ini di sini ada penjelasannya nanti semua. Silakan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebab taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semeratnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ya. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Bapak, mohon maaf, Pak, mohon maaf. Jadi gini, kita langsung aja mengerucutkan permasalahan. Segala ketetapan Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat itu, apakah itu diwahyukan kepada Musa untuk orang Kristen? Jawab ini dulu, Pak. Maksudnya, Pak?
Apakah hukum Taurat bersunat, jangan makan babi, ibadah Sabat, ya, curahkan darah hewan dan seterusnya, aturan-aturan Tuhan kepada Bani Israel ini, apakah aturan untuk orang Kristen? Oh begini Pak ya. Tunggu, jangan ini dulu, dijawab ini dulu Pak. Apakah aturan Taurat ini diwahyukan, dituliskan di loh-loh batu untuk Musa, itu diperuntukkan untuk Romawi dan Yunani juga? Jawab Pak. Ya, saya jawab, tapi dengarkan dulu Pak ya, saya jelaskan dulu ya. Karena Bapak bilang tadi ini menyebut nama Kristen, kan begitu kan Pak? Iya. Nah, jadi saya jelaskan dulu ya. Iya. Penyebut Kristen ini terjadi di Antioquia, pengikut Paulus. Barnabas dan Paulus dan Silas ya ada di sana. Di sinilah disebut orang Kristen ya. Oke. Tapi poinnya tidak begitu aja pada Pak. zaman Langsung Pak, saja. Apakah hukum Taurat ini untuk Kristen, untuk Tidak. Romawi Yunani, ya atau tidak? ini kepada bangsa Yahudi Pak. Nah, Nah, oke, itu dia. tolong dikunci di situ Pak ya. Jadi kalau misalnya hukum Taurat itu datang kepada orang Yahudi, misalnya jangan engkau makan babi, ini untuk Yahudi. Kalau orang Kristen makan babi, itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, kenapa bisa boleh? Ya karena kita kan bukan agama Yahudi Pak. Kita Mantap, Bapak ini cerdas. Nah sekarang, kenapa Anda merasa punya dosa yang harus ditebus dengan darah Yesus, sementara tidak ada aturan Tuhan yang datang kepada Anda? Oh ini Pak berkaitan dengan pelanggaran Adam dan Hawa di Taman Eden itu Pak. Maksudnya? Bukan itu pertanyaannya, Pak. Bukan Ya. itu. Makanya Yesus ini diutus ke dunia untuk menebus, mendamaikan manusia dengan Tuhan. Oke, Ya, kalau karena oke. Ini hukum Taurat kita tinggalkan berarti ya. Berarti Yesus itu kan tadinya tidak ada diceritakan bahwa mati, menyerahkan darah, kemudian dagingnya dan seterusnya untuk kemudian dosa keturunan atau dosa waris, itu nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Ternyata Anda sudah mengakui bahwa hukum Taurat itu tidak perlu dibatalkan, karena hukum Taurat itu bukan untuk Romawi, bukan untuk Yunani, bukan untuk Belanda, bukan untuk Indonesia, tetapi untuk Bani Israel saja. Lalu untuk apa Yesus itu mati? Iya, untuk menebus manusia, Pak, dari dosa Adam dan Hawa itu. Di mana ada dosa Hawa yang tergadai kepada anak keturunannya? Di mana dalilnya? Ada di Roma itu, Pak, di surat Roma. Roma itu tulisan siapa? Nah, Paulus, Pak. Nah, Paulus dapat ilmu dari mana? Kalau Adam itu kemudian mewariskan dosa. Ini Paulus ini adalah yang memilih dia rasul adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan yang lain. Roh Kudus, Sensei. Waduh, Pak. Makanya Di mana Yesus? Oke, di mana Yesus mengajarkan tentang dosa waris? Di mana Yesus tentang mengajarkan bahwa Adam mewariskan dosa kepada kita keturunannya? Di mana Yesus mengajarkan itu? Oh, Yesus tidak pernah mengatakan. Terus dari mana Paulus dapat ilmu itu? Ya, Yesus itu adalah tidak sibuk dengan membahas itu, tapi dia sibuk untuk menyampaikan bagaimana kerajaan Allah itu dan bagaimana caranya, Pak ya. Bapak coba Bapak berdamai dengan akal Bapak sendiri. Hukum Taurat itu hukum yang mengikat Bani Israel. Yesus diberitakan mati untuk menebus orang Kristen dari hukum Taurat. Kan sudah nggak nyambung. Nyambung nggak Pak menurut saudara? Nyambung Pak. Loh, hukum Taurat untuk Bani Israel. Nah, terus kenapa dia mati untuk menebus, untuk menghapus hukum Taurat? Karena Allah itu adalah sungguh mengasihi semua umat manusia ini, Pak. Sekarang permasalahannya hukum Taurat itu apakah untuk seluruh manusia? Bagi yang percaya, Pak ya, bagi yang percaya sama agama Yahudi, ya berlaku di situ. Karena bukan hanya kepada orang Yahudi aja nih, orang Yahudi yang ada di dengarkan Pak, dengar. Orang
yang ada di Damsyik, ya, yang ada di Mesir dan di tempat-tempat yang lain, ini berlaku bagi mereka, Pak. Karena mereka pengikut Paulus. Bapak Yes. mengingkari sendiri perkataannya. Dia Iya, betul. mengingkari, Pak. Tadi Mengingkari sendiri. Bapak mengakui hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Sekarang saya tanya, kalau Anda tidak bersunat, apakah Anda kena hukuman? Anda mengatakan tidak, karena saya bukan Bani Israel. Dengan demikian, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu dia batalkan untuk siapa, Bapak? Gimana, Pak? Ulang-ulang, Pak. Israel. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Untuk siapa Yesus membatalkan hukum Taurat? Bani Israel seharusnya. Itu Bani Israel, Pak. Nah, untuk Bani Israel. Lalu Anda siapa? Kristen. Bangsa Melayu. Iya, saya akui ya, saya bukan bagian dari orang Israel, Pak, atau bukan bagian dari bangsa Yahudi ya. Tetapi saya mendapat bagian sekarang karena Yesus itu ya. Kepada Bapak paham tidak nasihat Yesus kepada Bani Israel agar berhati-hati kepada serigala yang nyamar seperti Bani Israel? Oh, saya paham jelas itu, Pak. Nah, siapa yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku Bani Israel? Siapa, Pak? Enggak ada yang Kristen, ngaku, Pak. Loh, tadi Anda Pak ngaku, Devi. tadi Anda barusan mengatakan, saya merasa, Anda merasa nggak sebagai Bani Israel? Pengikut Yesus, Pak. Saya Bagaimana merasa bisa Anda mengatakan pengikut sementara Anda bukan Bani Israel? Yesus ini adalah ya dia lahir di keturunan bangsa Yahudi, Pak. Khususnya suku Yehuda. Oke, terus kematiannya untuk orang Yahudi atau non-Yahudi? Untuk semua manusia. Di mana dalilnya? Hah? Di mana dalilnya dia membatalkan hukum Taurat untuk semua manusia? Oh, udah saya bacakan tadi. Nggak ada. Di Matius itu tadi, Pak. Matius itu darah di situ adalah anggur, daging di situ adalah roti. Kalian aja Kristen yang datang betul-betul menjadikan darah betulan dan daging betulan. Hei, ayo. Gimana, Pak? Gimana? Ulangi, Pak. Matius yang Anda baca, Matius 26 itu Yesus sudah menunjukkan anggur. Dia pertunjukkan, inilah darahku. Darah yang dimaksud di situ anggur. Inilah dagingku. Daging yang dimaksud oleh Yesus di situ adalah roti. Begitu datang Kristen melalui jalur Paulus yang diajarkan ajaran ini kepada Romawi dan Yunani, ternyata darah di situ darah beneran, daging di sana daging beneran. Iya, Ini benar, Pak. iya, Karena ajaran dari mana yang mempersembahkan manusia, Pak, kepada Theos? dengarkan dulu, Pak ya. Iya. Ini pernyataan Yesus ini yang dilakukan perjamuan ini yang dilakukan oleh Yesus adalah sebelum penyalibannya. Makanya kita baca kembali, Pak, ayat di sana ada di situ ya, bahwa ini adalah sebelum dia disalibkan ini dia berkata seperti ini. Ya, bukan setelah dia disalib, sebelum ya. Terus bagaimana dengan pernyataan Tuhan sendiri dalam Keluaran 23 nomor 7? Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Apakah menurut saudara Yesus itu orang bersalah? Oh, tidak, Pak. Kenapa dilanggar perintah Tuhannya? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ya, beda itu, Pak ya. Untuk Loh, kok beda? Kok beda, Pak? Maka dari itu Bapak, dari awal tadi saya minta Yesus itu dipersembahkan untuk siapa? Biar saya jelaskan dulu, Pak ya. Motivasi seseorang itu untuk membunuh sesamanya beda-beda, Pak. Ya, ini perintahnya jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus boleh dibunuh nggak menurut Bapak? Tetapi Yesus ini dibunuh oleh kehendaknya sendiri, bukan Berarti bunuh diri? Iya. Oh, Yesus bunuh diri? Aduh, parah. Bukan dia bunuh diri, berarti dibunuh. Dia menyerahkan dirinya untuk dibunuh, Pak. Berkarya, Keluaran, Pak Devi. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Iya, itu kan hukum Taurat itu, Pak. Iya, oleh karena itulah Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk kepada hukum Taurat. Berarti Yesus adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Kenapa dia dibunuh sementara dia adalah orang yang soleh, dia orang yang baik?
kematian Yesus ini untuk mendamaikan ya manusia dengan Tuhan, bukan Bagaimana mungkin untuk mendamaikan dengan darah manusia? Tuhan tidak pernah minta darah manusia. Yang minta darah manusia itu hanya Dewa Molok. Oh, jadi begini, saya bacakan sama Bapak ya. Biar jelas sama Bapak ya. Tunggu, Bapak ini pendeta? Kenapa Bapak tanya? Iya Bang, pendeta, iya pendeta. Oh iya. Jadi tolong mulai sekarang kurangi sedikit untuk menyesatkan jemaat. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, Bapak dapat pelajaran banyak nih dari kami. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh orang yang bersalah, orang yang tak bersalah. Sekarang yang membunuh Yesus itu orang Yahudi atau orang non-Yahudi? Gimana Pak? Yang membunuh Yesus itu orang Yahudi atau orang non-Yahudi? Yang menyalibkannya adalah non-Yahudi, tetapi yang non-Yahudi yang membunuh. Apakah itu sudah sesuai dengan perintah Tuhan? Dengarkan dulu Pak, yang membunuh yang mengeksekusi adalah bukan bangsa Yahudi Pak, tetapi yang menyerahkannya, yang melaporkannya atau mengadukannya itu adalah imam-imam besar orang Yahudi sendiri. Nah, karena yang berkuasa di bangsa Israel pada saat itu adalah orang Romawi. Berarti apakah imam-imam Yahudi ini melakukan perbuatan yang benar? Gimana Pak? Tidak. Apakah imam-imam Yahudi ini melakukan perbuatan yang benar? Tidak. Nah, sesuai nubuatan itu. Tidak. Ayo, Pak. Jawab aja Pak Devi, tidak gitu. Tidak kan? Tidak. Tidak. Apakah perbuatan mereka ini melanggar perintah Tuhan dalam Keluaran 23 nomor 7? Melanggar. Apakah ajaran pembunuhan terhadap manusia ini adalah kebenaran atau pelanggaran? Pelanggaran bagi manusia. Kalau pembunuhan Pak ya, itu yang tertulis di hukum Taurat itu jelas-jelas. Jawab saja Pak, pelanggaran. Ini belum bahas Yesusnya Pak. Jawab aja pelanggaran. Ini bahas imam-imam Yahudi. Pelanggaran. Jadi hasil pelanggaran atas perintah Tuhan, disitulah Kristen hadir. Betul? Betul. Bapak masih mau mengajarkan agama Kristen ini kepada keluarga Bapak? Masih. Jelas, Pak. Loh, ajaran kejahatan kok diajarkan? Gimana? Karena Pak, tidak pernah ada kejahatan di sini Pak. Ya, yang imam-imam tadi Anda akui enggak bahwa mereka melakukan kejahatan? Itu adalah hasil pandangan Bapak sendiri, hasil pikiran Bapak sendiri. Bukan sekarang kita dudukkan sekarang kita dudukkan perkara ini berdasarkan data. Yang percaya sama Yesus bahwa kematiannya itu dia menyerahkan tubuhnya itu disisa mati dan dari antara orang mati untuk menebus saya, untuk menyelamatkan saya. Salah. Kematian Yesus itu bukan untuk menyelamatkan. Kematian Yesus itu justru kemudian dihasilkan dari hasil kejahatan. Betul apa tidak? Loh. Imam-imam ini berlaku benar dengan memerintahkan dibunuh Yesus itu. Gini Pak, ini Pak Devi. Pak Devi, pertanyaannya begini Pak Devi. Pak Devi, pertanyaannya adalah kematian Yesus itu kan karya keselamatan, betul atau betul? Betul ya? Betul ya? Betul. Karya keselamatan ya. Nah, apakah dibenarkan menciptakan karya keselamatan dengan cara yang berdosa? Benar atau benar itu? Ini menciptakan Pak ya, karya keselamatan dengan cara yang berdosa. Coba. Biar saya jelaskan dulu Pak. Ya saya jelaskan ya. Kalau Bapak menyimpulkan sekarang itu hasil dari kejahatan, ya itu saya katakan tidak benar. Ya karena kenapa? Ya, ini kematian Yesus ini sudah ketentuan Tuhan sendiri. Dan orang-orang yang menyalibkannya ini adalah itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, iya, makanya ini bukan bahas Yesus, ini bahas orang-orang yang terlibat dalam karya keselamatan Yesus. Makanya pertanyaannya adalah benar atau salah bahwa Yesus menciptakan karya keselamatan dengan cara berdosa. Berdosanya siapa? Orang-orang yang terlibat di dalamnya itu berdosa. Betul atau betul? Iya, orang itu berdosa Pak. Karena kenapa? Ya. Karena mereka berdosa.
ini membuktikan bahwa mereka itu bukan orang yang beriman, ya. Makanya Tuhan mengizinkan mereka ya untuk melakukan itu. Karena kenapa? Karena Tuhan telah melihat bagaimana iman mereka ini, bagaimana kebenaran yang ada di dalam diri mereka, ya. Sehingga mereka ini yang ditentukan oleh Tuhan untuk mengeksekusi Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, orang yang melakukan eksekusi ini melakukan kejahatan atau tidak? Melakukan kejahatan, Pak. Betul. Melakukan kejahatan. Berarti penyerahan manusia bernama Yesus itu kebenaran atau kejahatan? Kebenaran, Pak. Loh. Tadi katanya kejahatan. Bapak bingung kan? Kenapa Membunuh Yesus itu kejahatan atau kebaikan, kebenaran? Bagi Kejahatan. orang ini ya yang membunuh Bagi pembunuhnya kejahatan, bagi Anda kebaikan gitu. iya. Jadi Anda harus mengucapkan terima kasih kepada pembunuhnya. Tidak. Loh, Tanpa Gini. kejahatan tidak ada kebaikan. Begini. Orang-orang Kristen mengutuk pembunuh Yesus atau tidak? Coba jawab. Ya jelas kami mengutuk, Pak. Nah, lah bagaimana kalau sekiranya mereka tidak membunuh Yesus? Hah? Sudah pasti mereka lakukan itu karena mereka adalah orang berdosa. Kok sudah pasti? Berarti Tuhan merencanakan kejahatan. Tidak. Loh, tadi katanya sudah pasti dan perlakuan mereka adalah sudah pasti kejahatan. Berarti Tuhan sudah memastikan terjadinya kejahatan, betul nggak? Betul. Mana, Pak? Betul. Kejahatan ini sudah pasti dilakukan atau belum pasti dilakukan? Sudah pasti, Pak, dilakukan. Berarti Tuhan pencipta sudah merencanakan kejahatan. betul. Tuhan tidak pernah melakukan kejahatan, Pak. Ya. Tetapi Bapak seorang pendeta. iya Pak. Kenapa? Iya, kurangi menipu jemaat, Bapak. Sekarang Anda harus belajar pelan-pelan dengan kami di sini. Enggak. Jadi apa yang Bapak lakukan dengan mengajarkan Yesus itu darahnya menyelamatkan kalian itu bohong. Ternyata darah Yesus itu adalah hasil kejahatan. Betul? Begini ya. Yesus ini sudah ditentukan ya, dia harus menderita dan harus mati. Bapak Ya. bedakan Pak. Kerelaan Yesus. Bedakan ya Pak. Di sini maksud kami adalah kerelaan Yesus itu bukan kejahatan. Oke, nggak ada masalah. Kerelaan itu nggak ada masalah. Ya, Yesus telah rela. Itu benar, Yesus telah rela. Tetapi yang mau digarisbawahi adalah karya keselamatan ini melibatkan banyak orang. Bukan hanya Yesus, tetapi orang-orang yang, iya betul, justice kolaborator namanya. Orang-orang yang turut serta dalam pembunuhan ini. Tadi Bapak bilang, Kristen mengutuk orang-orang yang membunuh Yesus. Benar ya? Ya, mengutuk, Kristen, Pak. Oke, sama atau tidak bahwa Kristen mengutuk karya itu? Itu kan karya skenario Tuhan juga. Oh tidak kami kutuk itu, Pak, karya itu. Loh? Ya, harus dibedakan itu, Pak. Aduh, Bapak ini gimana toh? Kenapa? Bapak. Kenapa? Bapak ibaratkan mengutuk pencuri, tapi Bapak nikmati hasil curiannya. Nah, itu dia. Itulah Nah, itu maksudnya, gimana Pak. itu Pak? Aduh. Curi tapi malah menikmati hasil curian ya, Betul, gimana betul, itu? betul. Iya itu tuh. Itu gimana itu Pak? Saya angkat tangan Pak. Itu analogi yang paling sempurna Pak. Aduh, Pak Pendeta ini gimana toh? Kamu pencuri, kamu jahat, kamu tidak boleh melakukan itu. Habis itu, mana hasil curianmu, sini dong. Bagi-bagi dong kalau gitu. Kan begitu. Rasionalnya di mana, Bapak? Makanya ending dari semua dialog ini adalah di mana Tuhan minta mempersembahkan darah manusia. Itu logik itu. Di-mute dulu Pak penyebar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz Zumash. Waalaikumsalam. La ilaha illallah wa syadana Muhammad Rasulullah. Ana Sahih. dari Jakarta. Masya Allah. Iya, iya. Bisa saya jawab, Jadi, Pak?
Jadi gini Pak Halo? Pendeta, sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Fadal. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Mazmur 5 nomor 6, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Amsal 19 nomor 9, sedikit lagi Bang. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Makanya pengarang-pengarang kitab saudara binasa semua, nggak ada mati dalam keadaan wajar. Karena mereka menyembur-nyemburkan kebohongan. Saya menerima Pak ya, artinya apa yang ada di pikiran Bapak sekarang untuk menolak Yesus ini harus mati di atas kayu salib. Itu saya tidak permasalahkan karena itu adalah iman Bapak, tetapi ini adalah iman saya ya. Bukan cuma sekedar iman saya. Jadi, ini kronologis yang terukur dengan akal kita Bapak. Halo, selamat siang. Jadi begini Pak ya, kepercayaan kami sebagai orang Kristen yang menyangkal penyaliban Yesus ini adalah itu yang disebut antikristus. Lah, ya, berarti Anda kalau dengan demikian Anda menyetujui pembunuhan terhadap orang benar. Benar nggak? Iya, karena ini berguna bagi banyak orang Pak, berguna bagi kami orang. Berarti Bapak tadi mengutuk, sekarang membenarkan. Ini yang mana yang benar Pak? Kenapa kami mengutuk orang yang melakukan itu, Pak? Kenapa kami mengutuk? Karena tadi katanya orang benar itu adalah yang menerima penyaliban. Anda terima enggak penyaliban itu sebagai suatu karunia? Ya, saya terima. Kenapa? Loh, bukankah tadi Anda mengutuk pelaku tindakan tersebut? Pelakunya Pak, yang tegas mau. Pelakunya Anda kutuk, Anda mengutuk pencuri, tapi hasil curiannya Anda nikmati. Ini gimana? Memahami ajaran Kristen itu bukan kayak cara pemahaman kamu. Ya, jangan pernah samakan itu Pak. Kalau Bapak samakan pencuri ya. Coba Anda pahamkan ke kita. Pelakunya telah melakukan pelanggaran hukum Tuhan. Ternyata menurut saudara itu bukan pelanggaran hukum Tuhan. Ini gimana ceritanya? Saya ulang lagi. Saya ulang. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus orang yang tidak bersalah, berarti jangan dibunuh. Betul? Itu rahasia Tuhan, itu tanya pada Allah yang Maha Kuasa. Wah. Kenapa diberikan anaknya yang tunggal itu jawaban untuk jemaah minggu, sekolah minggu, untuk di gereja nggak cocok di kita, nggak cocok. Dengarkan penjelasan saya Pak, jangan ngerocos terus ya. Oke, begini. Baik Paman. Nah, alasan saya tadi kenapa saya salahkan orang yang menyalibkan Yesus ini adalah karena melanggar perintah Tuhan. Ini membuktikan mereka ini adalah bukan orang beriman Pak. Nah, mereka melanggar nggak di situ? Iya, melanggar. Melanggar. Terus kenapa Anda mengatakan salib itu adalah satu karunia? Ini udah kehendak Tuhan sendiri Pak. Dia harus mati di atas berarti kayu. dia tidak melanggar. Kalau kehendak Tuhan berarti orang-orang yang melakukan pembunuhan tidak melanggar peraturan. Mana perintahnya agar dibunuh Yesus? Oh, itu jelas melanggar itu Pak. Karena kenapa ya? Kalau mereka tadi ya, mereka ini orang beriman, tentu tidak melakukan pembunuhan itu. Nah, kalau tidak melakukan pembunuhan berarti tidak ada penyaliban. Kalian mau kemana? Laksana ikan kehilangan air kalian. Ya. Hayo. Gimana Pak? Begini Pak, sederhana Pak. Silakan. Tanpa adanya begini Pak. Udah digariskan mau begini Pak. Bisakah Tuhan menciptakan karya keselamatan tanpa pembunuh? Bisa? Bisakah Tuhan menciptakan karya keselamatan tanpa pembunuh? Menurut saya tidak bisa Pak. Bagi kami bisa. Yehezkiel 18 20 sampai nomor 22. Itu bisa. Itu bacakan Pak. Matius 5 nomor 19 bisa. Itu pengakuan Yesus, orang bisa selamat tanpa ada pembunuhan manusia.
Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Matius 5 nomor 19. Baca, telaah, plototin, telan. Di mana ayatnya, Pak? Matius 5 nomor 19. Kita baca ya. Silakan. Ini si Malakama ini. Kalau tidak puas, hantam lagi Yehezkiel 18 nomor 20 sampai nomor 22. Catat. Nah, ini barusan Bang Suma mengajarin pendeta ini namanya. Hai. Matius 5 berapa? Matius 5 nomor 19, Bapak. Meow. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang maha tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ada nggak di situ melanggar hukum Taurat bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Ada nggak? Tidak ada, Pak. Nah, ini Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Kalau membunuh melanggar hukum Taurat tidak? Iya. Membunuh. Enggak. Membunuh, Pak. Membunuh. Melanggar hukum Taurat. Maka tempatnya adalah tempat terendah, alias neraka. Ternyata orang bisa hidup hanya dengan menjalankan hukum Taurat. Kata siapa? Kata Yesus. Betul sekali. Oke. Udah ya. Satu minggu Apalagi merencanakan pembunuhan. Aduh. Oke. Di mana mau nih? Belum. Bu Rama di mute dulu, Bu Rama. Bunda. Oh, ya Bunda Allah. Rahma. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maaf. Gimana Pak Pendeta Devi? Kenapa, Pak? Apalagi merencanakan pembunuhan, Bang Suma. Iya. Ternyata orang bisa benciptakan karya keselamatannya sendiri dengan menjalankan hukum Taurat ternyata. Iya. Gimana Begitu. Pak Devi? Nah. Bagaimana? Kalau belum puas Pak, silakan di Yehezkiel 18 20 sampai 22. Oh, di situ tamat Bapak di situ. Ini Bapak Pak Zuma tadi sudah menyimpulkan ayat ini. Ya, hukum Taurat yang mana ini, Pak? Menurut Bapak ini, hukum Taurat yang Semua mana? Pak, mulai dari yang terkecil sekalipun sampai yang terbesar-besarnya, semua ketetapan, aturan, hukum-hukum, ketentuan Tuhan, semua yang ada dalam hukum Taurat. Yang paling terkecil pun tidak bisa dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Berarti pokoknya Bapak percaya ini ya? Percaya, itu ajaran Yesus Bapak. Yang lucu kalau Bapak nggak percaya. Berarti Bapak sudah masuk dalam hukuman ini, Pak. Oh Oke? enggak, itu pernyataan Yesus untuk siapa? Kenapa Bapak sendiri yang mengaku tadi, Bapak percaya dengan... Bapak nggak bisa menjebak saya dengan cara-cara Paulus. Maaf, itu pengakuan Yesus untuk muridnya Bani Israel. Bapak, itu untuk Bani Israel. Itu untuk Bani Israel, bukan untuk kita, Bani Adam, bukan. Bani Israel tok. Kalau saya katakan sekarang itu bagi Bani Israel, bagaimana menurut Bapak? Lah, berarti Bapak tidak bisa menerima karya keselamatan yang dijual oleh Paulus, karena Bapak bukan Bani Israel. Itu yang pertama. Kedua, berarti Bapak yang mengaku selama ini sebagai Bani Israel. Betul, serigala nyamar domba. Bapak sendiri yang mengaku tadi bahwa Bapak mempercayai ayat ini. Bagaimana Bapak ini? Saya percaya. Misalnya Presiden Amerika sekarang siapa? Jokowi. Jokowi Indonesia. Joe Biden, Ustaz. Ya. Oke. Saya percaya dia adalah Presiden Amerika. Apakah saya orang Amerika? Tuyul? Hah? Tapi Pak? saya bertanya juga sama Bapak. Dengarkan dulu, Pak ya. Yang Bapak lakukan ini adalah ya ketika saya mengatakan sama Bapak, kenapa Bapak tidak percaya? Bapak bilang itu kepada orang Yahudi. Itu cerita itu mengisahkan Yesus dengan muridnya Bani Israel. Kok saya mau jadi nyamar Bani Israel? Emang saya serigala, Bapak? Saya bukan serigala. Yang nyamar Bani Israel itu tapi bukan Bani Israel, menurut Yesus itu adalah serigala buas. Jadi Bapak sekarang percaya kepada siapa sekarang, Bapak?
Saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Yesus kepada Bani Israel dan mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi